Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali dalam kuliah apresiasi seni budaya dan olahraga. Kali ini kita masuk ke bab yang kedua. Kita akan membahas tentang pengembangan seni, olahraga dan budaya di masyarakat. Kita mulai. Pengembangan seni, olahraga, dan budaya. Seluruh program pengembangan seni dan budaya dan olahraga ini yang dibuat harus ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan apresiasi yang selaras dengan pandangan dan keyakinan yang dimiliki. Jadi semuanya mengarah kepada nilai-nilai luhur budaya yang dimiliki, baik itu nilai-nilai tradisional maupun nilai-nilai agama yang kita miliki. Kalau kita mengembangkannya di luar konteks itu, maka akan menjadi masalah untuk peradaban di masyarakat. Hasil akhir dari pembelajaran kita kali ini, agar mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami bagaimana cara mengembangkan apresiasi seni, budaya, dan olahraga di dalam masyarakat. Kemudian apa indikatornya? Indikatornya mahasiswa mampu menjelaskan rencana strategis dan garis besar pengembangan seni, budaya, dan olahraga. Indikator yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang karakteristik, nilai, dan norma seni dan budaya. Indikator yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan program-program pokok seni, budaya, dan olahraga agar apresiasi bisa dilaksanakan, agar pengembangannya di masyarakat juga bisa terlaksana dengan baik. Kita akan membahas tentang apa itu rencana strategis pengembangan seni, budaya, dan olahraga. Mengembangkan seni, budaya, dan olahraga tidak akan lepas dari budaya yang bernafaskan Islam dan bertujuan untuk mencerahkan peradaban manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berakhlak mulia. Jadi semua pengembangan seni, budaya, dan olahraga diarahkan menuju sesuatu yang islami dan bisa mencerahkan peradaban manusia sebagai makhluk berbudaya yang mulia. Kemudian kalau kita akan selanjutnya membahas tentang garis besar program apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai yang tadi itu. Pertama adalah seni budaya yang islami. Dengan cara apa? Mengembangkan potensi seni dan budaya islami yang menghidupkan fitrah kemanusiaan yang halus, indah, dan berakhlak mulia. Jadi dalam hal ini kita harus berlepas dari seni budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Mungkin yang ada hubungannya dengan kekerasan, dengan seksualitas, pornografi, dan lain sebagainya. Yang kedua garis besarnya adalah melakukan apresiasi dan seleksi. Melalui apa? Mengapresiasi dan melakukan seleksi perkembangan seni dan budaya masyarakat sebagai bagian dari ikhtiar membangun peradaban umat manusia. Bukan malah sebaliknya, seni budaya yang dikembangkan adalah yang menghancurkan peradaban. Yang seperti apa itu? Yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islami, yang sesuai 6.1 di atas, yang tidak sesuai dengan pengembangan peradaban manusia. Poin yang ketiga garis besar adalah kerjasama kreativitas. Dengan cara apa? Mengembangkan kerjasama dalam memproduksi hasil-hasil kreativitas seni dan budaya yang mengarah pada terbentuknya peradaban yang mulia. Jadi kita tidak boleh menutup diri, tapi kita harus melakukan kerjasama tentang kreativitas. Supaya apa? Kreativitas kita lebih muncul lagi, karya kita lebih bisa diterima masyarakat, dan karya kita bisa ikut serta membangun peradaban yang mulia. Poin yang keempat adalah kesadaran olahraga, mengembangkan gerakan kesadaran olahraga di lingkungan masyarakat. Nah, ini sangat penting sekali untuk selalu bisa menjaga
kesehatan masyarakat, dan masyarakat selalu berada dalam semangat yang bagus untuk selalu melakukan aktivitasnya. Selanjutnya kita akan mengenal visi pengembangan apresiasi seni. Apa itu? Berkembangnya seni budaya yang bernafaskan Islam dan mencerahkan akal budi manusia sebagai makhluk berperadaban mulia. Kembali lagi, visi pengembangannya adalah mengembangkan seni budaya yang bernafaskan Islam dan mencerahkan akal budi manusia sebagai makhluk berperadaban mulia. Program-program pokok pengembangan yang pertama adalah apresiasi, yaitu mengembangkan apresiasi kesenian, kesusastraan, dan pariwisata yang islami, dan memberikan nuansa kehalusan budi dan spiritual. Poin yang kedua, pengembangan pokok program pengembangan pokoknya adalah memproduksi karya, yaitu memproduksi film, buku, dan seni pertunjukan yang membawa pesan kerisalahan dan peradaban yang islami. Poin yang ketiga adalah dakwah kultural, yaitu mengembangkan dan mengapresiasi seni budaya lokal yang dipadukan dengan dakwah kultural, Muhammadiyah, NU, atau organisasi yang lain yang memiliki visi misi yang sama. Kemudian dari sisi pendidikan, mengembangkan pendidikan seni budaya Islami melalui lembaga pendidikan keluarga dan komunitas jamaah. Jadi itu. Yang kelima, program pengembangannya adalah kritis. Apa itu? Melakukan kajian dan kritik terhadap praktek-praktek kesenian dan berbagai publikasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam, serta merusak akhlak dan peradaban manusia. Jadi tidak hanya kita berkarya, namun kita juga mengkritisi perkembangan seni budaya dan olahraga yang ada di masyarakat. Bila itu tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai agama, maka kita wajib mengkritisi karya-karya tersebut supaya tidak berkembang terus di masyarakat yang akan merusak keberadaan peradaban masyarakat. Yang keenam adalah sarana dan prasarana. Meningkatkan pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana seperti pendidikan, produksi, dan pengembangan kesenian. Kita sadar bahwa pengembangan seni budaya dan olahraga tidak lepas adanya sarana dan prasarana seperti gedung, peralatan seni, peralatan untuk lighting, dan lain sebagainya. Itu harus diadakan untuk mendukung proses berkesenian di masyarakat. Yang ketujuh adalah kerjasama. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan seni budaya yang islami. Tadi saya sudah sampaikan, kita jangan menutup diri, kita harus bisa bekerjasama dengan pihak lain yang mungkin memiliki ilmu dan pengetahuan atau teknologi yang cukup mampu dengan cepat untuk mengakselerasi karya-karya seni yang lebih bagus yang bisa diterima oleh masyarakat. Maka kita harus terbuka untuk bekerjasama dengan mereka. Yang kedelapan adalah optimasi media. Dengan cara apa? Memanfaatkan media massa, media cetak maupun elektronik sebagai sarana dalam mengembangkan program seni dan budaya. Yang kesembilan adalah memasyarakatkan olahraga dengan mengembangkan kesadaran olahraga di dalam masyarakat. Nah, ini kalau dibahas satu persatu, program-program pokok tadi itu ada apresiasi berupa seni, kesusastraan, pariwisata, kemudian memproduksi karya berupa film, memproduksi penerbitan buku, dan atau melakukan pergelaran seni pertunjukan. Kemudian yang tadi yang dakwah kultural sudah kita bahas, pengembangan seni budaya lokal dan apresiasi seni budaya lokal. Jadi budaya lokal itu jangan sampai tergerus oleh budaya-budaya infiltrasi yang ada dari tempat lain. Nah, kenapa? Karena yang paling sesuai dengan budaya kita ya adalah budaya lokal kita sendiri. Karena budaya itu yang terbukti bisa berkembang dan bisa memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak dan bisa diapresiasi oleh masyarakat kita selama berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ribuan tahun prosesnya.
Pendidikan, tadi kita sudah singgung, pendidikan bisa pendidikan melalui lembaga pendidikan, pendidikan di dalam keluarga, atau pendidikan dalam komunitas jamaah, bisa Muhammadiyah, NU, Persis, dan komunitas yang lainnya. Dengan cara apa? Kita bisa lakukan musabaqah tilawatul Quran, pagelaran sastra, teater, seni musik, sinematografi, seni lukis, pergelaran seni yang ada lombanya atau non lomba, dan pagelaran seni budaya yang lainnya. Kritis, bagaimana cara kita kritis? Kita kritis dengan melakukan kajian dan kritik terhadap praktek-praktek kesenian. Kita juga kritis dan kritik terhadap berbagai publikasi yang dimunculkan. Jadi banyak sekali pagelaran-pagelaran seni, baik itu seni lukis, seni rupa, pagelaran seni, atau artikel-artikel yang memuat tentang seni dan budaya. Nah, kita bisa melakukan kritisi mereka, bisa melalui menerbitkan artikel, membuat tulisan, dan lain sebagainya, cara mengkritisinya. Kemudian program pokok pengembangan yang lain yang sudah kita bahas adalah sarana-prasarana. Ini saya tunjukkan bagaimana kita perlu membangun gedung, membangun perpustakaan, menyiapkan seluruh peralatan untuk seni, budaya, dan olahraga. Karena dengan itu, maka pengembangan seni, budaya, dan olahraga bisa terlaksana dengan baik. Dan masyarakat untuk melakukan apresiasi pun akan lebih mudah. Kerjasama, ini kerjasama dengan pihak lain yang untuk mengembangkan seni budaya yang islami. Kita tidak boleh menutup diri seperti tadi saya sampaikan. Kemudian melakukan optimasi media, kita membuat aktif dalam menulis di koran, di majalah, artikel, publikasi nasional, internasional. Kita memanfaatkan pembuat TV sebagai media penyampaian seni dan olahraga. Intinya optimasi media baik cetak maupun elektronik. Program yang 9 memasyarakatkan olahraga dengan mengembangkan kesadaran berolahraga di lingkungan warga komunitas. Pemasyarakatan olahraga di lingkungan warga komunitas melalui berbagai macam kegiatan yang terprogram. Jadi mulai ada bela diri, kita bisa trigger dari situ, atau olahraga panahan, atau olahraga ya senam gitu, setiap periodik misalkan seminggu sekali atau sebulan sekali, ya untuk memasarkan olahraga di dalam masyarakat. Itu program-program yang bisa dilaksanakan. Di dalam menyampaikan program komunikasi yang tadi disebutkan, itu ada 5 lingkaran komunikasi sebagai dasar strategi pengembangan. Apa itu? Ini yang digunakan beberapa komunitas yang sudah terbukti berhasil, yaitu mereka punya lingkaran pertama, komunikasi internal pimpinan. Mereka menggodok visi misi, program, dan lain sebagainya. Kemudian mereka sosialisasikan di lingkaran kedua. Siapa itu? Komunikasi internal antara pimpinan persyarikatan dengan anggota dan simpatisan. Kemudian mereka sosialisasikan lagi ide pokok pikiran mereka ke layer ketiga atau ke lingkaran ketiga, yaitu Muhammadiyah atau organisasi dengan sesama umat Islam. Kemudian setelah itu berhasil, mereka masuk ke lingkaran keempat, yaitu lingkaran Muhammadiyah atau organisasi dengan bangsa Indonesia. Dan setelah itu mereka masuk ke lingkaran kelima, yaitu mengkomunikasikan segala sesuatu yang sudah dimulai dari layer 1, 2, 3, dan 4, dari Muhammadiyah atau organisasi menuju dunia internasional atau hal-hal yang bersifat universal. Itu adalah 5 lingkaran komunikasi sebagai dasar strategi pengembangan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kuliah hari ini adalah 1, rencana strategis dengan mengembangkan seni budaya dan olahraga yang bernafaskan Islam dan mencerahkan peradaban manusia. Yang kedua, garis besar program mengapresiasi dan melakukan seleksi terhadap perkembangan seni dan budaya masyarakat.
mengembangkan kerjasama dalam kreativitas seni dan budaya, dan mengembangkan pula gerakan kesadaran dan penguasaan olahraga di lingkungan masyarakat. Yang tiga terakhir yaitu program-program pokok pengembangan meliputi apresiasi, memproduksi karya, dakwah kultural, pendidikan kritis, praktek kesenian, memperbaiki sarana dan prasarana, melakukan optimasi kritis kita dan sosialisasi kita melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, dan yang terakhir adalah memasyarakatkan olahraga. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada komen, bila ada masukan, silakan bisa ditulis langsung ke kolom komentar di bawah. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.